20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat hafalan pada minggu ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Hai Kak Atta, apa kabar? Halo Kak Eca, Kak Deb. Ada apa ini? Iya Kak Eca, Kak Debi tadi sebelum datang ibadah nih, beta ambil mama pu uang. Ya. Kenapa ambil mama uang, Ju? Beta sonde kasih tahu mama tanya bilang siapa yang ambil ini mama pu uang. Beta bilang sonde tahu. Ya ampun. Nah, Kak Atta yang telepon mama kok kasih tahu bilang beta ada ambil Kak Atta boleh tipu-tipu mama begitu. Iya Kak Eca, Kak Deb. Beta telepon sekarang ya. Oke, Iya. Halo, Mama, beta minta maaf. Tadi beta yang ambil mama pu uang. Iya. Makasih Mama. Nda Mama. Kalau begini mak Kak Atta sejujur di mama kan sekarang lega, jadi ketong siap untuk memuji Tuhan. Siap. Jadi lain kali jangan suka ambil punyanya mama kalau tidak bertanya. Iya, Nah, Kak jadi Deb, Kak sekarang kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa agar supaya ibadah kita pada saat ini ada Tuhan yang akan memimpin, ada Roh Kudus yang akan bekerja, dan tentu saja kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita semuanya ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangannya, dan Ibu akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah kepadamu. Engkau lihat kami semua akan ya Tuhan beribadah, sebab itu kami mohon biar urapan kuasa Tuhan boleh terjadi bagi kami. Berikan kami kebebasan, berikan kami sukacita, sehingga kami dapat memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Biar Tuhan Yesus hadir di tempat ini di mana kami berada, agar supaya kami boleh merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus begitu baik dan setia di dalam kehidupan kami. Kami memulaikan ibadah ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kanesya dalam ibadah Rabu Gembira. Nah adik-adik, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Sekali lagi
adik-adik, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Nah adik-adik, Kanesya mau perkenalkan teman-teman Kanesya. Ada Kak Atta dan Kak Devi. Hai. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Semuanya harus semangat ya, ikuti gerakan kakak-kakak di depan sini. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Allahku dahsyat men, Yesusku luar biasa. Iblis kasihan deh lo. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat Masih. dong. Nah kita masih terus memuji Tuhan. Kita angkat pujiannya berkata, Tuhan ciptakan pohon-pohon. Tuhan ciptakan pohon-pohon, Tuhan ciptakan gunung-gunung, Tuhan ciptakan lautan luas, Tuhan
sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita angkat pujian yang berkata, ku ingin dengar cerita. Semuanya dalam keadaan berdiri ya. Semuanya siapkan hatinya, siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam adik-adik semua, adik-adik yang diberkati Tuhan. Adik-adik sudah memuji Tuhan. Tuhan pasti senang dengan pujian adik-adik dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah tahu baca, siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab bersama-sama dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama yang akan kita dengarkan saat ini. Adik-adik boleh buka di dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Itu terdapat dari
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Tapi yang kita akan baca mulai dari ayat yang ke-6 saja ya. Kita baca sama-sama adik-adik, siap? Dalam hitungan ketiga ya, kita baca 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman Tuhan, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau." Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan ya. Adik-adik, di mana Kain dan Habel, mereka kakak beradik. Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, demikian juga Kain kakaknya, dan mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, persembahan Habel yang diterima, dan Kain begitu marah. Waktu Kain marah, dia katakan kepada Habel, "Habel, ayo kita pergi ke kebun." Habel pikir, oke, mau ke kebun, mungkin di sana bisa makan hasil tanaman dari kakaknya. Dia ikut saja. Waktu dia pergi sampai di kebun, akhirnya kakaknya memukul dia dan matilah Habel. Waktu Habel mati, Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Kain berkata bahwa, "Apakah aku penjaga adikku?" Dan Tuhan katakan kepada Kain, "Darah adikmu berteriak kepadaku." Tetap Kain tidak mau mengakui apa yang telah dia lakukan. Dan Tuhan katakan, "Terkutuklah engkau." Nah adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, khususnya berbohong ya. Kain berbohong kepada Tuhan. Dia sudah membunuh adiknya, dia katakan dia tidak tahu kalau adiknya di mana. Tuhan itu maha tahu, dan saatnya di mana Kain harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, justru dia berbohong. Dia katakan, "Aku tidak tahu, aku tidak melakukan apa-apa." Dan apa yang terjadi? Dia dikutuk. Adik-adik ingat cerita tentang Pinocchio? Coba kalau ada yang ingat cerita tentang Pinocchio, Pinocchio itu tidak boleh berbohong. Ya, kalau dia berbohong adik-adik, hidungnya ini akan jadi panjang sekali. Semakin dia berbohong, semakin panjang hidungnya. Tapi ketika dia menyadari bahwa berbohong itu tidak baik, hidungnya kembali jadi biasa. Nah adik-adik, ketika kita tidak jujur, kita berbohong, ada akibatnya. Kalau Pinocchio, ketika dia tidak jujur, dia berbohong, hidungnya jadi panjang. Nah adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang jujur. Tidak boleh berbohong. Karena ketika kita berbohong, Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus mau anak-anak harus jujur. Nah adik-adik, kalau kita mau jujur, kita pasti diberkati. Tuhan senang dengan anak-anak yang jujur. Itu sebabnya kita harus jujur ya adik-adik. Kalau mama suruh kita atau mama bertanya kepada kita, kita harus jujur menjawabnya. Karena ketika kita tidak jujur, ada penghukuman bagi kita. Adik-adik, siapa yang mau jujur? Angkat tangan. Ayo kita harus jujur. Kalau kita mau dikasihi oleh Tuhan, mau disayang oleh Tuhan, kita harus
jujur adik-adik. Nah, firman Tuhan mengajar kita untuk jujur. Kita harus berdoa supaya Tuhan memimpin kita. Dimanapun kita pergi dan berada, kita harus jujur. Di sekolah, di rumah, di tempat bermain kita, atau di mana saja, kita tidak boleh berbohong. Karena kalau kita berbohong, ada akibatnya. Dan sekarang adik-adik, kita siap untuk ayat hafalan minggu depan. Ya, kita siap. Oke, kita buka ayat hafalannya. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-37 adik-adik. Oke, Ibu Keti akan baca dan adik-adik juga baca. Dan jangan lupa dihafal ya untuk minggu depan. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau kita berbohong, itu berasal dari si jahat. Haleluya adik-adik. Mau jadi anak yang jujur? Mau jadi anak yang jujur? Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya ya, supaya minggu depan adik-adik boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Melihat yang hafal dikirim ya, dikirim supaya kita kasih keluar dan adik-adik boleh lihat. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang jujur, supaya mereka menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dengan kejujuran yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang perkasa. Mereka menjadi anak-anak yang senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Biar mereka menjadi generasi perkasa di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita supaya kita tidak boleh berbohong. Kita harus selalu jujur kepada orang tua kita. Nah sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Bapa terima kasih. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini ya. Adik-adik semua diberkati. Jangan lupa minggu depan lagi kita akan beribadah dan terus beribadah supaya adik-adik menikmati berkat Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami semua. Khususnya anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah dimanapun mereka berada.
Biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Mereka menikmati berkat Tuhan, menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat kehidupan mereka Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.